dulu ya. Oke, hasil aja. Ini ada contoh soal. Contoh soal. Oke, semoga bisa terlihat ya share screen-nya. Sebentar. Ini coba iklannya masih hilangkan. Oke, bisa. Nah, kita bahas nomor 1 dulu ya. Oke, nomor 1 ini kita disuruh untuk menentukan hasil dari 1/5 pi rad itu berapa derajat dan 135 derajat itu berapa rad. Oke, masih ingat ya, kalau 1 rad itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau 150 pi itu berarti 1/5 dikalikan 180. Totalnya 36. Sedangkan kalau 1 derajat itu pi per 180. Kalau 135 tinggal dikalikan aja. 135 derajat dikalikan pi per 180 derajat. Maka hasilnya 3/4 rad. Gitu ya, paham ya? Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini penerapan segitiga siku-siku yang menggunakan rumus Pythagoras ya. Pythagoras itu untuk mencari salah satu sisi di dalam segitiga siku-siku. Rumus dari Pythagoras sendiri adalah x kuadrat ya sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. Itu rumus umumnya. Intinya gini, sisi miring ini ya kuadratkan itu sama dengan sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi tidur ini dikuadratkan. Intinya gitu. Nah, sedangkan untuk soal ini kan yang dicari itu yang sisi tidur. Maka untuk mencari sisi tidur digunakanlah sisi miring ini ya dikuadratkan dikurangi sisi tegak dikuadratkan. Sisi miringnya 28, sisi tegaknya 16. Masing-masing dikuadratkan. Ketemulah nilainya seperti ini. Nah, ini masih belum selesai ya. Jadi hasil dari ini ya, pengurangan ini itu nanti diakarkan. Karena biar kuadrat di sisi sebelah kiri ini bisa hilang. Dan hasil akhirnya adalah 4/3. Oke. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini perhatikan segitiga siku-siku. Tentukan sin, sek, tan, cosek, satu mencot B ya. Nah, oke, yang pertama kita tentukan dulu ya sisi dari segitiga siku-siku ini. Jadi harus ada semua. Sedangkan di segitiga siku-siku ini sisi tidurnya itu tidak ada. Jadi panjang sisi tidur ini dibutuhkan rumus Pythagoras, yaitu dengan mengkuadratkan sisi miring dikurangi dengan kuadrat sisi tegak. Ketemulah hasilnya akar 3. Jadi sini V ke R ini panjangnya akar 3. Setelah kita ketemu semua, maka kita langsung bisa menentukan berapa sin, sek, tan, cosek, dan satu mencot B. Pertama kali, untuk pertama kita cari sin R. Sin R itu rumusnya adalah sin demi ya. Artinya sin demi itu depan ya, depan ini. Jadi patokannya itu ini ya, sudut ini ya, dikasih sudut ini. Depan per miring. Miringnya itu 2. Jadi untuk sin R ya, R ini itu adalah 1/2. Oke, yang kedua, yang B. Sek R. Sek
itu adalah seper dari cos ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu cos R itu berapa. Cos R itu rumusnya untuk mencari cos adalah samping per miring. Sampingnya itu mana? Sampingnya ini ya, samping dari sudut ini kan ini, PR per miring 2. Jadi akar 3 per 2. Itu untuk cosnya. Sedangkan untuk sek itu tinggal dibalik aja. Berarti 2 per akar 3. Nah, 2 per akar 3 ini ya. Nah, untuk 2 per akar 3 ini kan masih belum sederhana ya. Untuk menyederhanakan, dikalikan sekawan. Nah, dikalikan sekawan ini menghasilkan 2 per 3 akar 3. Lanjut ya. Yang C. C ini tan P. Tan P. Berarti ini kan P ya, bukan R. Patokannya itu sudutnya P ini. Untuk rumus tan sendiri adalah desa depan per samping. Depan ya, depan per samping. Berarti bermula tan P adalah depannya ini akar 3, sampingnya itu 1. Jadi akar 3. Lanjut adalah cosek. Cosek adalah kebalikan atau seper dari sin. Untuk mencari sin P ya, itu rumusnya demi depannya ini ya, jadi depannya itu ini akar 3, miringnya 2. Jadi akar 3 dikalikan dibagi 2 gitu ya. Nah, yang dicari ini cosek ya, maka tinggal dibalik aja. Jadi kalau sin itu tadi akar 3 per 2, maka cosek adalah 2 per akar 3. Selanjutnya disederhanakan menghasilkan 2 akar 3 per 3. Terakhir adalah 1 min cot P. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu cot P ini berapa. Oke, cot itu kebalikan dari tan ya. Tadi tan P itu akar 3. Berarti kalau cot P itu 1 per akar 3. Atau kalau disederhanakan, maka ketemu ini ya, akar 3 per 3. Nah, kalau ini kan tadi yang ditanyakan 1 min cot P ya, berarti tinggal kurangkan aja sama 1. Jadi ketemu berapa kan? Hasilnya di sini. Masih cot P, berarti kalau nah, 1 min akar 3 per ini berapa 3 min akar 3 per, ya hasil akhirnya. Oke, lanjut ya. Kita clear. Sekarang kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ini diberikan contoh maaf. Soalnya yaitu ada cos alfa itu sama dengan 8 per 10. Dengan alfanya itu lancip. Maka sin alfa adalah, wah mudah sekali ya. Di sini kita lihat, cos itu tadi kan samping bahu miring ya. Nah, samping dari patokan sudut alfa ini ya, berarti sini ya 8 ya sampai. Sedangkan miringnya itu 10. Nah, ini kan masih belum lengkap ya, yang sisi tegaknya belum ada. Kita pakai cara Pitagoras untuk menentukan. Kemulah sisi tegaknya yaitu 6. Sisi tegaknya 6 ini bisa ya digunakan untuk mencari sin alfa.
Karena rumus sin alfa itu adalah demi ya, depan miring. Depannya 6, miringnya 10. Berarti jawabannya 6/10. Gitu ya. Oke, lanjut ya nomor 5. Nomor 5 itu diketahui sin alfa sama dengan 0,2 dan alfa sudut lancip maka kotangan alfa berapa? Nomor 5 ini hampir sama kayak nomor 4. Jadi kita cari dulu sisi miringnya ya. Karena sin alfa itu depan per miring. Jadi depannya itu BC ya, itu 2, miringnya itu BA 10. Maka untuk mencari sisi titur digunakan rumus Pitagoras. Nah, rumus 4 ketemulah hasilnya ya. Ketemulah hasilnya adalah 4/6. Oke, lanjut. Belum selesai ya. Ketemu 4/6, berarti AC ini 4/6 ya. Nah, kalau gitu selanjutnya kita lihat kotangan A berapa. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Tangan itu rumusnya adalah desa ya. Depan 2, samping 4/6. Dibalik jadi 4/6/2. Ini bisa dicoret ya. Jadi hasilnya 2/6. Lanjut ya. Ini nilai cos B sama dengan 1/2. Dengan demikian, maka nilai XY sama dengan Oke. Ini yang bersama juga soalnya. Jadi kita cari terlebih dahulu sisi tegaknya. Ini katanya cos B itu uh, 1/2/2. Maka untuk mencari Y itu sama dengan ini. Y sama dengan 100 maka nah, selanjutnya tinggal sebentar. Oh, ini dijadikan 100 ya ini. Tapi sebenarnya bisa sih langsung dalam artian langsung yang terus itu kan tadi rumusnya samping per miring. Tadi sampingnya itu akar 2,
itu ini 2. Kita 2 sama seperti ini. Kalau dikuadratkan ketemu sini 100. Sehingga X sama dengan ya 10 pangkat 4 akar 2. Mudah sekali. Oke, lanjut yang nomor 7. 7 ini SIM 240 itu berapa? Nah, caranya gini. SIM 240 ini adalah 250 ini penjumlahan dari 180 ditambah 60. Jadi sama dengan SIM 180 kan adalah kuadran 3. Maka SIM ini berada di kuadran 3. Artinya minus ya. Kalau SIM berada di kuadran 3 itu minus. Maka minus SIM 60. Artinya setengah akar 3. Lanjut ya. Jika cos 24 derajat sama dengan K, maka cos 294 sama dengan, nah oke, ini katanya cos 24K itu sama dengan K, berarti ini satunya 24, maka K ini kan sama dengan K per 1 ya. Cos itu kan apa? Samping per miring, nanti ini sampingnya itu K, miringnya samping. Itu pakai rumus Pitagoras, ketemu lagi adalah 1 min K kuadrat, ya kan? Maka kita bisa lihat cos 294 itu sama dengan cos 270 ditambah 24. 270 ini berada di kuadran 4. Maka kalau cos di kuadran 4 artinya dia itu
dia itu sin ya, sama dengan sin. Sin 24 nilainya. Sama dengan, kalau sin pada depan bermiring, depannya ini Y, ya, Y-nya tadi itu 1 meter kuadrat per meter 1. Jadi jawaban untuk COS 294 adalah 1 meter. Mudah. Oke, nomor 10. Buktikan sin kuadrat X itu sama, sin kuadrat X itu, maksudku buktikan sin kuadrat X per 1 min cos X itu sama dengan 1 plus cos X. Buktikan. Jadi dengan cara pakai identitas trigono. Untuk sin kuadrat X itu bisa diganti dengan 1 min cos kuadrat X. Kenapa? Ada rumus identitas trigono, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Maka sin ini bisa diganti dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, di sini ada 1 min cos X, maka bisa dicoret. Sisa 1 plus cos X ya. Nah, setelah itu ada juga sebenarnya 1 plus cos X. Maka benar ya, terbukti benar. Udah habis. Oh ini ya, di PDF ternyata. Oke, lihat, download. Oke. Jadi kita ke nomor 10, nomor 11. Nomor 11 itu ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri X sama dengan setengah. Untuk 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 180. Berapa HP-nya? Nomor 11 ini kan diketahui sin X itu sama dengan setengah. Ya kan? Nah, untuk AP dari sin X itu ada berapa? Ada 2 ya, sin itu ada 2. Jadi yang pertama itu kita lihat pakai rumus yang ini. A plus K kalikan 360, ya kan? A ini adalah sudutnya. Oh ya, sudutnya 30 ini dari setengah ya. Jadi sin 30 itu sama dengan setengah. Jadi A-nya 30 tambah K. Kita misalkan untuk K0. K0 itu X-nya adalah 30. Memenuhi ya. Sedangkan K1 390 tidak memenuhi. Karena kan batasnya cuma 180. Terus selanjutnya
Kita pakai yang kedua, opsi yang kedua. Opsi kedua itu adalah ini. 180 derajat min alfa lambang K dikalikan 360. Nah, kita coba hanya 0, 150 masih memenuhi. Dan kalau hanya 1 itu 510 tidak. Jadi inputan penyelesaiannya adalah 30 dan 105. Oke ya Mas Hendra ya, cukup sampai sini aja lah saya. Sampai malam ini. Apa? Kita bahas 15 soal. Oke, kalau gitu tak cukupkan aja. Stop share. Itu Mas MN. Itu